Saudara dan saudari, pada hari ini saya ingin merefleksikan satu perumpamaan lagi, yaitu perumpamaan tentang talenta. Nah, itu terdapat di dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Saudara dan saudari, di dalam perumpamaan ini dikisahkan bahwa ada seorang raja yang hendak berpergian ke luar negeri. Nah, sebelum ia pergi, ia memanggil para hamba-hambanya. Dan ia memberikan kepada mereka talenta-talenta. Ia memberikannya kepada mereka sesuai dengan kesanggupan mereka. Jadi ada yang menerima 5 talenta. Nah, ada yang menerima 2 talenta. Ada yang menerima 1 talenta. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, pertama sekali saya mau melihat di sini bahwa perumpamaan ini itu tidak ditujukan kepada orang lain. Tidak ditujukan kepada orang-orang di zaman Yesus saja. Tetapi saudara dan saudari, perumpamaan ini sebenarnya ditujukan kepada kita semua, Anda dan saya. Nah, saudara dan saudari, pertama sekali itu bahwa kita yang menerima talenta itu dari siapa? Nah, kita menerima talenta itu dari Allah. Allah lah yang memberikan kita talenta. Kita menerima talenta dari Allah. Talenta itu bisa diungkapkan seperti kemampuan atau barang-barang yang kita miliki. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam yang itu. Tapi pada saat ini saya tidak mau refleksikan tentang kata talenta itu sendiri, tapi saya mau mengungkapkan bahwa itu sebenarnya Allah memberikan kita hadiah-hadiah istimewa di dalam hidup kita. Nah, hadiah-hadiah itu yang Allah mau supaya kita gunakan untuk kehidupan kita dan juga untuk orang lain. Jadi saudara dan saudari, saya mau katakan bahwa poin yang pertama adalah Allah memberikan kita masing-masing talenta. Semua kita menerima talenta dari Allah. Ada mungkin Anda bisa menerima, mungkin Anda menerima 5, mungkin Anda menerima 2, mungkin Anda menerima 1. Tetapi yang poin yang mau ditekankan di sini, jadi poin yang kedua, jadi poin yang pertama adalah bagaimana bahwa kita semua itu menerima talenta dari Allah. Nah, poin yang kedua, bagaimana kita menggunakan talenta-talenta itu. Nah, penggunaan talenta-talenta itu yang paling penting di sini, karena saya melihat itu segini. Karena setelah para hamba-hamba itu menerima talenta dari tuannya, nah, yang menerima 5, yang menerima 2, mereka itu segera pergi untuk mengerjakan talenta-talenta itu. Sehingga akhirnya apa? Menghasilkan keuntungan. Nah, saudara dan saudari, mereka menghasilkan keuntungan karena apa? Karena mereka itu percaya bahwa Tuhan memberikan mereka, Tuhan mereka atau Raja mereka itu memberikan kepada mereka, dan sekarang mereka gunakan. Jadi itu semua saudara dan saudari, kita pun menerima talenta. Nah, apakah kita mengikuti orang yang menerima 5 talenta dan juga 2 talenta, bahwa langsung menerima kemudian langsung mengerjakannya, menggunakan talenta itu sehingga menghasilkan talenta-talenta yang lain, sehingga kita bisa lipat gandakan. Jadi itu karena apa? Karena di dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa ya, dia akan kembali dan meminta pertanggungjawaban. Nah, saudara dan saudari, sehingga saya lihat di sini tuh, kalau orang yang menerima talenta pertama yaitu 5, kemudian orang yang menerima talenta yang kedua yaitu kedua, mereka melaksanakan apa yang tuannya kehendaki. Jadi itu, jadi sehingga poin yang pertama itu bahwa kita semua itu, poin yang kedua bagaimana kita melakukannya.
Dan saya lebih setuju itu kita melakukannya seperti orang yang menerima 5 talenta dengan 2 talenta, yaitu langsung menggunakannya sehingga talenta-talenta itu bisa berkembang. Jadi kita bisa menerima talenta-talenta itu dengan seluruh hidup kita, dengan seluruh kekuatan kita. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, itulah orang yang menerima talenta itu. Jadi orang yang menerima talenta ini 5 dan 2 itu mereka langsung kerjakan. Sehingga hasilnya apa? Yang 5 melipat gandakan menjadi 10. Yang 2 melipat gandakan menjadi 4. Nah, sehingga sesudah hasil akhirnya apa? Jadi itu mereka menerima reward. Jadi pertama itu kita menerima, sesudah itu yang kedua kita langsung menjalankan usaha itu sehingga melipat gandakannya. Kemudian yang ketiga itu adalah bahwa kita akan menerima reward, penghargaan yang terakhir. Jadi itu semua, sehingga itu dalam cerita itu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang menerima 1 talenta? Dalam cerita itu dikisahkan bahwa dia sesudah menerima 1 talenta, apa yang dia buat? Pertama karena dia takut. Sudah itu karena dia malas. Sehingga dia apa? Dia pergi menyembunyikannya. Dan hasilnya apa? Hanya tetap 1. Tidak berkembang. Sehingga waktu dia kembali kepada tuannya, dia bilang, saya takut, saya malas, sehingga akhirnya saya tidak bisa buat apa-apa dengan yang itu. Jadi itu saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bahwa kita menerima talenta tetapi tidak mau kembangkannya karena takut, karena malas, maka hasilnya tidak ada. Sehingga konsekuensi dari situ apa yang terjadi? Di dalam perumpamaan itu bahwa segala sesuatu diambil. Jadi talenta yang 1 itu diambil dan diberikan kepada orang yang mempunyai lebih, yaitu yang punya 10. Diambil daripadanya. Sesudah itu apa? Orang itu dibuang keluar dari kerajaan dan dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, saudara dan saudari, inilah di sini yang saya mau katakan, bahwa Allah memberikan kita semua, kita harus bertanggung jawab. Sehingga hasil akhirnya itu bahwa kita akan bersama dengan Allah. Tetapi kalau kita tidak melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, rajin, kemudian dengan penuh iman, maka kita akan mengikuti orang yang mempunyai 1 talenta tadi, yaitu dia menyembunyikannya. Hasilnya bahwa dia itu. Jadi saudara dan saudari, saya mau katakan di sini, dalam perumpamaan ini saya mau membuat konklusi, kesimpulan bahwa pertama sekali itu kita menerima talenta. Kedua itu kita harus melaksanakannya. Dan cara melaksanakannya adalah langsung mengerjakan itu. Langsung mengerjakan itu sehingga talenta kita bisa berlipat ganda, bisa menghasilkan keuntungan. Sehingga 5 bisa menjadi 10, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Dengan itu kita akan menerima penghargaan, reward di hari terakhir. Janganlah ikut orang yang menerima 1 talenta. Karena orang yang menerima 1 talenta, kenapa? Dia takut, dia malas. Konsekuensinya apa? Dia tidak menghasilkan keuntungan. Sehingga 1 tetap 1, sesudah itu apa? Apa yang ada padanya diambil daripadanya. Sesudah itu diberikan kepada orang yang punya lebih. Sesudah itu apa? Orang itu dibuang keluar dari kerajaan Allah. Dan saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian juga berhubungan dengan kerajaan Allah. Allah memberikan kita segala-galanya, kita harus gunakan. Kalau Anda tidak gunakan, Anda akan kehilangan semua itu. Sehingga saudara dan saudari, lakukanlah itu dengan penuh iman dan penuh kerajinan. Jadi itu ketakutan harus dilawan dengan iman, kemalasan harus dilawan dengan kerajinan. Itulah. Tapi kadang-kadang kan orang takut. Dia bilang nanti apa yang terjadi? Tidak, harus buat. Karena apa? Ketika Anda buat itu, Anda sudah mulai itu, pasti Anda akan berkembang. Perlahan tapi pasti. Sehingga jangan takut untuk melakukan apa yang Anda percaya bahwa Anda itu baik. Bahwa Anda bisa melakukannya. Bahwa Anda bisa memperoleh keuntungan.
di dalam hidup Anda, di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan takut bahwa Anda harus punya iman dan Anda harus punya kerajinan. Jadi ketakutan harus dilawan dengan iman, kemalasan harus dilawan dengan kerajinan. Jadi saudara dan saudari, semoga refleksi ini membantu Anda untuk melihat kira-kira apa talenta yang Anda terima dari Allah, dan bagaimana Anda melakukan dan mengembangkan talenta-talenta yang sudah Anda terima. Kalau Anda melakukannya dengan sungguh, dengan iman dan kerajinan, pasti Anda akan memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Dan ketika Anda mendapatkan hasil yang memuaskan, maka Anda akan diberi penghargaan, akan menerima reward, penghargaan di hari terakhir. Sehingga Allah akan bilang, berbahagialah hamba yang setia, mari masuk ke dalam perjamuan Tuhanmu. Jadi itu yang Allah mau supaya kita semua buat. Akhirnya, saudara dan saudari, terima kasih banyak untuk waktu Anda sudah menonton video ini. Semoga video ini membantu Anda, dan kalau membantu Anda, bagikanlah kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Juga kalau Anda belum subscribe, tolong subscribe dan juga like. Sesudah itu doakan channel ini. Akhirnya Tuhan memberkati selalu. Amin.